Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang kau berikan kepada kami. Kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, siapa yang tidak kenal dengan pepatah ini? Mata ganti mata. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi ada satu yang menarik dari tokoh Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Bahwa di mana dia yang mengalami kejahatan, ia telah mengalami penderitaan karena orang lain yang ingin mencelakakan dia. Tetapi dalam kasih anugerahnya, dalam kasih anugerah Tuhan, dia tidak tergoda untuk menuntut balas. Siapakah tokoh Alkitab itu, saudara? Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-26 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud dan Abisai mendatangi tentara itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya tertancap di tanah di sebelah kepalanya. Sementara Abner dan tentara itu berbaring di sekelilingnya. Kata Abisai kepada Daud, "Hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang biarlah kutancapkan dia ke tanah dengan tombak itu. Sekali tikam saja, tidak usah 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan binasakan dia, sebab siapakah yang dapat melayankan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Daud berkata pula, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sudah tiba ajalnya atau karena ia pergi berperang dan tewas. Demi Tuhan, sekali-kali aku tidak akan melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya serta kendi air itu dan kemarilah kita pergi." Saudara, inilah kisah Daud yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah kisah Daud yang tidak tergoda untuk menuntut balas. Walaupun ada kesempatan bagi Daud untuk menuntut balas. Karena Abisai melihat situasi kondisi yang terjadi, saudara. Di sana di mana Saul tertidur di tanah dan tombaknya ada di samping kepalanya, saudara. Satu kali saja dia tangkap, ambil tombak itu dan dia tancapkan ke tubuh Saul. Maka Saul seketika itu akan binasa. Tapi Daud tidak mengambil kesempatan itu, saudara. Mengapa Daud tidak mengambil kesempatan untuk tergoda menuntut balas kepada Saul? Ada 2 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, karena Daud punya hati yang takut akan Tuhan. Mengapa, saudara? Di dalam kisah 1 Samuel 26 ini ada 3 kali kalimat yang diucapkan oleh Daud dengan mengatakan, ia melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi oleh Allah. Ayat ke-9, siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan? Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, "Demi Tuhan, sekali-kali aku tidak akan melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi oleh Allah." Yang ketiga, kalimat ini diucapkan oleh Daud di ayat yang ke-23. "Tetapi aku tidak mau melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan." Hati yang takut kepada Tuhan, bukan hati yang penuh dengan kebencian.
Karena hati yang takut akan Tuhan inilah Daud menyadari keberadaan dirinya bahwa sesungguhnya dia tidak punya hak ataupun di dalam pikirannya untuk tergoda menuntut balas terhadap Saul, saudara. Walaupun apa yang dialami Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul, ketika Saul merancangkan pembunuhan terhadap Daud, saudara, Daud tidak melakukan itu. Karena dia tahu bukan hak dia untuk merebut nyawa Saul. Karena hak untuk merebut nyawa seseorang itu hanya di dalam kedaulatan dan di dalam tangan kuasa Allah. Daud mengatakan, kalaupun dia meninggal, itu karena ajalnya dia, atau Tuhan izinkan dia pergi berperang dan mati di medan perang. Hati yang takut akan Tuhan inilah yang membuat alasan Daud tidak mau atau tidak tergoda menuntut balas kepada Saul. Yang kedua, saudara, Daud punya hati yang penuh dengan kelemah lembutan, kasih dan pengampunan. Kelemah lembutan berarti kemampuan untuk meresponi kejahatan tanpa harus membalas dengan kejahatan. Dengan arti bahwa kelemah lembutan bukan semata-mata dia menerima ketika dia teraniaya atau hanya bisa berdiam diri saja terhadap penderitaan yang dialami. Tidak, saudara. Tetapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang dapat mengambil sikap tegas dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia melakukan dengan waktu yang tepat, saudara. Dia melakukannya tidak tergoda untuk membalas dendam. Dan dia lebih menunjukkan kasihnya kepada Saul. Dan dia tunjukkan ketika itu keluar dari kemah itu, ketika dia mengambil tombak dan kendi itu, saudara. Dia berteriak dan orang bangun pada saat itu. Dan Daud menunjukkan kepada Saul, saudara, kesempatan untuk membunuh dia itu ada. Inilah kasihnya. Dan inilah yang Daud lakukan. Dia memberikan pengampunan kepada Saul, saudara. Dan apa yang terjadi ketika Daud tidak tergoda untuk menuntut balas kepada Saul? Yang terjadi adalah adanya pemulihan hubungan antara Saul dan Daud. Di dalam ayat 21 dikatakan di sana, lalu kata Saul, aku telah berdosa, pulanglah anakku Daud, aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Pulanglah anakku Daud, aku bersalah. Dan hari ini aku tidak akan lagi berbuat jahat kepadamu. Saudara, ada hal yang positif ketika kita membalas kejahatan dengan kelemah lembutan, kasih dan pengampunan. Ada pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita belajar dari Daud yang adalah keturunan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus, keturunan dari Daud, saudara. Di mana Yesus juga telah menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara. Yesus juga telah menunjukkan pengampunannya kepada saya dan saudara dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan bukankah Yesus juga berkata di dalam Matius 11 ayat yang ke-29, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus tidak membalas kejahatan orang-orang yang telah menganiaya dia, para tentara-tentara Romawi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merancangkan kejahatan terhadap Yesus. Dan bahkan ketika orang-orang tentara Romawi itu menyalibkan Yesus di atas kayu salib,
Yesus bukan menuntut balas. Walaupun ada kesempatan bagi Yesus, walaupun Yesus punya kuasa untuk menuntut balas terhadap mereka. Karena Yesus adalah anak Allah, ia adalah datang ke dalam dunia. Dia punya kuasa untuk menuntut balas, saudara. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Apa yang Yesus lakukan? Di atas kayu salib, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku, kita sebagai murid-murid Kristus, mungkin dalam kehidupan kita pun juga pernah mengalami orang-orang yang menyakiti kita. Dan ada kecenderungan hati kita untuk menuntut balas kepada mereka. Ingatlah akan kasih Kristus. Ingatlah bagaimana Daud dengan penuh cinta kasih yang tetap percaya kepada Allah. Bahwa di balik penderitaan yang kita alami, Allah punya cara yang ajaib. Dan bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan kita pun juga berdoa agar kita tidak tergoda untuk menuntut balas kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu hari ini kami diingatkan untuk kami tidak tergoda menuntut balas terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap kami. Tetapi biarlah kami juga boleh belajar seperti Raja Daud. Kami boleh belajar seperti Yesus Kristus yang penuh kasih, yang penuh pengampunan dan kelemah lembutan. Orang-orang yang telah melukai mereka, orang-orang yang telah menganiaya mereka. Yesus mendoakan mereka kepada Bapa di surga. Dan biarlah kami pun juga dimampukan untuk melakukan hal yang sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk senantiasa menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.